Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Nong Darul Mahmadah dalam acara yang lagi viral. Nah, kali ini kita mau ngomongin yang lagi viral banget, yaitu tentang Nisa Sabian ya. Jangan dulu, enggak. Kita nggak ngomongin itu dulu. Nah, kita akan ngomongin yang lain tapi seru juga, seru banget malah. Nah, seperti biasa saya ditemenin oleh Kak Ade Armando. Di sini ada ya Kak Ade Armando. Halo. Yang selalu berlogika dan berakal sehat. Dan Halo. ada Kisanak Halo. Mas Eko Kuntadi. Halo. Akalnya nggak terlalu sehat. Kalau ini lemesin aja bro. Oke, Kak Ade, Mas Eko, kita akan ngomongin yang sangat seru juga ya dari dari 3 Februari kalau nggak salah soal SKB 3 Menteri tentang seragam. Ya, jadi itu kan diluncurkan oleh 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Gus Yakut, dan juga Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Nah, ini terkait dengan seragam sekolah yang intinya adalah bahwa SKB itu tidak memaksakan, ya, artinya justru memberikan kebebasan kepada para siswa atau orang tua, ditekankan di situ, untuk memakai sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena kan selama ini kan heboh ya yang di Padang itu ya, Mas Eko, Kak Ade, siswi SMK Negeri 2 Padang itu 4 dia 2 kalau nggak salah Dua. Kak SMK Negeri 2 Padang itu dia beragama Kristen tapi pakai jilbab, dan ternyata aturan itu ada sejak tahun 2007 di zaman Fauzi Bahar, wali kota Padang waktu itu, yang mewajibkan, bilangnya sih sebenarnya menghimbau, tapi sebenarnya itu udah jadi perda, jadi wajib ya kalau aturan itu ya, Mas Ade ya, Kak Ade ya, Mas Eko ya. Nah, dan akhirnya memang hampir responnya nih, Mas Eko, Kak Ade, itu hampir kan seluruh Pemda positif ya. Cuma ada di Sumatera Barat memang yang jadi istilahnya tuh, kalau saya bilang biang nanti pada marah nih orang Padang ke saya. Tapi nggak apa-apa lah. Justru dari situ orang Minang juga ini. Ini Kak Ade orang Padang dan udah dipecat dari Minangnya. Justru kan yang terbaru berita tuh ada wali kota Pariaman, Pak Genius Umar, namanya si bagus, Genius, yang menolak SKB 3 Menteri. Dan baru-baru ini katanya Fauzi Bahar tuh yang membuat aturan Perda di Padang waktu itu di tahun 2007 mengerahkan 300 pengacara, gila, untuk menggugat ya. Iya, menggugat ke MA. Ini seru banget nih, Mas Eko. Kak Ade, ini gimana? Kita ngobrolin soal ini seru kan? Seru banget. Ini serahkan dulu sama yang orang berdarah orang Minang Padang nih, ya. untuk Ini kenapa sih? Ini ya Kak Ade, kenapa sih ini ke orang Padang dalam hal ini Pariaman ya? Itu kok keras banget gitu loh ininya, responnya terhadap SKB 3 Menteri. Ini kan jelas-jelas kan artinya kan bukan melarang gitu. Justru kan silakan kalau misalnya mau pakai jilbab ya silakan, tapi mbok ya yang bukan Islam itu ya jangan pakai jilbab. Bukan kira-kira seperti itu, tapi kok ini reaksinya luar biasa nih Kak Ade. Gimana tuh? Orang Padang sebagai orang Padang. Sebagai seorang berdarah Minang minta maaf terhadap bangsa Indonesia kok hal-hal semacam ini terjadinya di tanah Minang. Terus terang saya nggak habis pikir lah ya mendengar apa yang terjadi ini. Apalagi ini ironis kan, namanya Genius Umar kan. Iya, jenius banget kan, tidak sesuai dengan ininya kayaknya. Namanya ya, gimana ya? Maksudnya SKB 3 Menteri ini kan clear gitu loh kalimatnya. Ini kan sebuah SKB yang nggak susah-susah amat ya penafsirannya. Tapi kembali ke tadi, memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari Sumatera Barat. Sebelum ini kalau tadi Nong menyebut tentang saya dipecat dari suku Minang tersebut ya oleh tokoh adat Minang,
itu karena saya mengkritik keputusan di Sumatera Barat yang melarang adanya aplikasi Injil berbahasa Minang. Ya, itu kan sesuatu yang luar biasa juga mengherankan. Apa yang salah kan dengan aplikasi Injil berbahasa Minang? Tapi di sana dilarang, dan itu keputusannya datang dari gubernur. Jadi bukan lagi wali kota Pariaman ya. Ini kita bicara tentang level gubernur Sumatera Barat. Pemimpin yang lebih tinggi ya, yang tertinggi lah di wilayah itu ya. Sesuatu yang barangkali ada problem besar nih di Sumatera Barat. Tapi yang juga harus dipahami oleh teman-teman juga penonton Cokro TV, sesudah kasus itu, kasus Injil tersebut, saya juga banyak mendapat dukungan dari orang-orang Sumatera Barat, baik yang masih tinggal di Sumatera Barat maupun yang ada di Jakarta. Yang lebih banyak memang yang ada di Jakarta yang menyatakan bahwa kami mendukung UDA sebetulnya. Ini memang udah nggak beres nih gubernur kita ini. Karena pada dasarnya ya Anda kalau pelajari tentang Minangkabau itu kan ini adalah sebuah suku yang semula atau dikenal ya sebagai berpikiran terbuka kan. Dan melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa ya di zaman ya. itu. Kita menyebut sampai sekarang ada Zumardi Ma'azra, ada Buya ya, Ma'arif. Ya, Buya Ma'arif. Jeffrey Giovanni yang muda, ada siapa? Philip Monte yang muda, Andrinov, iya. Kan banyak sekali sebenarnya orang-orang terbuka. Nah ini sekarang terjadi di sana. Yang saya yakin sebetulnya tidak merepresentasikan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan ya. Tapi saya rasa memang ada semangat itu, semangat ingin mempurifikasi Islam di sana ya, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang barangkali terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran misalnya Wahabi dan kawan-kawan. Itu persoalan besar ya. Tapi kemudian saya ingatkan juga, ini kan bukan cuma Sumatera Barat dong ya, kok Nong. Iya. Sama Majelis Ulama Indonesia. Betul. Iya. Pernyataan yang keras meminta agar SKB 3 Menteri ini dilarang, direvisi. Ya. Iya, tapi itu ditanggapi oleh pihak Menteri Agama. Ini bagus juga sih yang meresponnya Menteri Agama ya. Yang bilang bahwa Mbok ya lihat dulu penerapannya gitu, baru direvisi. Kan revisi itu kan harus mengandaikan pelaksanaannya itu dimulai dulu kan, baru direvisi, ini kan belum gitu. Ya. Itu udah ditanggapi tuh. Jangan lupa juga adalah Pak Din Syamsuddin, dosen Nong nih. Yang disebut radikal itu, yang kemarin heboh radikal ya. Udah nggak mau padahal enggak loh. Tiba-tiba sekarang bilang bahwa itu harus direvisi. Ini buat saya serius ya kok ya. Padahal KAD NU atau Muhammadiyah lewat sekjennya kan mendukung. Maksudnya, gitu ya? Iya, NU dan Muhammadiyah itu mendukung SKB 3 Menteri ini. Iya, dan itu 2 organisasi besar. Dan yang mungkin jadi persoalan yang Nong tadi, saya takut aja penonton tuh salah nangkep ya. Sebetulnya yang dilarang itu kan pemaksaan ya. Betul. Pemaksaan berjilbab baik kepada non-muslim maupun muslim ya. Nah, ya ini misalnya Nong kan nggak pakai jilbab nih. Kita lihat bukti nyata gitu ya. Dan dia kebetulan nggak pelakor tuh, gitu misalnya gitu ya. Ya. Jadi memang dibahas juga nih pemirsa sedikit untuk ini pemanasan. Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya jilbab itu bisa juga koruptor gitu kan. Koruptor jilbab. Jadi itu sebetulnya menurut saya ada persoalan karena kok jelas-jelas SKB 3 Menteri ini sehat, bagus gitu ya, memberi wewenang bagi setiap manusia untuk menentukan sendiri berpakaian sesuai dengan keyakinannya. Kok itu bisa dilarang gitu loh? Kenapa ini protes? Ya, saya kadang bingung kalau kan ada usulan untuk revisi ya. Padahal SKB 3 Menteri ini nggak memerintahkan apa-apa, cuma yang mau pakai monggo silakan, yang nggak pakai jangan dipaksa. Kan itu yang direvisi apanya? Gitu kan? Ini nggak memerintah, nggak ada aturannya, yang mau pakai silakan, yang nggak mau pakai jangan dipaksa. Kan itu sebetul intinya. Terus itu makanya saya bilang clear banget Mas Eko gitu. Mereka minta revisi, yang mau direvisi apanya? Wajib pakai atau wajib nggak pakai gitu? Nggak jelas. Saya duga kok. Revisinya adalah meminta agar seandainya ada sekolah yang mewajibkan
siswa Muslim menggunakan jilbab itu harus diizinkan gitu lah. Oh, Kalau untuk sekolah-sekolah swasta mungkin saya setuju aja Bang, sekolah swasta yang berbasis agama misalnya. Kan banyak tuh ya kayak gitu kan, itu kan pilihan kan kalau sekolah swasta. Tapi kalau sekolah negeri nggak boleh dong nggak mewajibkan boleh itu. dong. Iya, karena Nggak itu kan boleh. dibiayai oleh masyarakat. Pajak negara. Pajak yang masyarakat yang membayar pajak nggak diperhatikan tidak peduli agamanya apa, kita bayar pajak Betul. sama gitu loh. Betul. Itu kalau sekolah swasta saya pikir itu kan pilihan kan. Ya, jadi artinya saya baca malah justru tuh dari wali murid gitu atau orang tua gitu atau guru-guru, justru dengan adanya SKB 3 Menteri soal seragam ini kan memberikan kebebasan terhadap individu si siswanya ya. Atau dalam hal ini karena dia masih remaja, orang tua yang punya peran. Justru di situ gitu. Jadi ketika misalnya ada orang tua atau anak yang memilih untuk tidak dijilbab, kalau dulu nih itu ada semacam kayak merasa tersindir atau terisolasi, termarginal gitu kan. Tapi sekarang itu penegasan, oh nggak apa-apa. Dan misalnya dalam Islam sendiri kan soal jilbab itu kan masih furu'iyah ya, masih hal yang bukan yang bukan yang utama, bukan yang rukun Islam gitu ya, dan masih perdebatan. Jadi itu yang disebut dengan memberikan kebebasan itu gitu. Yang terpenting tuh malah justru kan itu soal akhlak kan. Dan kalau akhlak kan memang itu jadi pelajaran utama kan, soal akhlak itu gitu. Jadi makanya saya tuh nggak ngerti gitu kepada orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang menolak itu, khususnya yang Sumatera Barat ini. Nah ya, kalau Sumatera Barat ini bahkan begini ya kok sama Nong. Mereka itu bahkan bohong ya, mengatakan bahwa ini kearifan lokal. Iya, alasannya itu Kade, alasannya kearifan lokal. Kalau di Sumatera Barat itu seolah-olah dari dulu tradisinya adalah mengenakan jilbab yang tertutup seperti itu ya. Dan sering kali dikatakan bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah itu artinya adatnya Minang itu bersandarkan pada kitabullah ya. Syariah itu bersandarkan pada kitab Allah, dibilang begitu. Nah sekarang Nong aja udah bilang bahwa kitab Allah juga nggak pernah bilang tuh harus pakai jilbab gitu ya. Dan itu pernah dibahas kan di Logika Ade Armando ya? Pernah. Dan satu lagi, kata siapa adat Minang itu mengenakan jilbab? Pakai kerudung iya. Kalau kita mau bicara tentang adat ya, paling jauh itu kerudung. Itu kalau kita lihat ini Kade foto lama keluarga besar Hamka ya, sama Pak Nasir ya. Itu istrinya itu kan cuma pakai kerudung aja, dan anak-anaknya itu nggak ada seperti saya ini gitu. Nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Keluarga Bung Hatta misalnya, lihat saja sampai sekarang bahkan tidak berkerudung ya. Jadi bahkan memang sebetulnya tidak pernah ada di Sumatera Barat bahwa adat kami itu, adat orang Minang itu berjilbab ya. Bahwa relatif tertutup iya, tapi tidak berjilbab. Jadi nah ini jadi udah ngarang, udah bohong, udah ya itu yang saya bilang, namanya aja jenius gitu kan, tapi kelakuan jauh dari jenius. Kalau barangkali gini Bang, ini agak menarik. Misalnya, let's say katakan benar adat berbasis syarak ini kitabullah. Katakanlah itu benar bahwa refleksinya pakai jilbab. Berarti kan nggak harus diwajibkan. Masyarakat Padang, masyarakat Sumatera Barat sudah pakai jilbab kan. Nah, sekarang SKB ini tidak mewajibkan tapi juga tidak melarang. Artinya kalau seandainya benar kearifan lokal seluruh perempuan-perempuan di Sumatera Barat itu sudah dengan sendirinya pakai jilbab, berarti nggak masalah sama SKB ini. Betul, karena nggak dilarang kan? Karena nggak dilarang. Ketika mereka protes, berarti memang wali kotanya nggak serius menegakkan itu, adat bersandi syarak, bersandi kitabullah itu. Makanya dia perlu ketegasan untuk melarang gitu loh. Nggak bisa mengembangkan tradisi yang kuat itu. Ini kan kalau dari kacamata saya, kegagalan wali kota yang misalnya pengen menerapkan peraturan agama secara ketat,
kemudian dilimpahkan ke sekolah gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi artinya ya artinya kan yang pengennya keberhasilan itu di apa namanya merata di seluruh wilayah dia, tapi karena nggak berhasil, itu hanya skup sekolah aja kan kalau menurut Mas Eko ya. Iya, makanya dia akhirnya maksain di sekolah. Sebetulnya kalau mereka mau karena serius, itu yang paling gampang ya, paling lemah juga gitu ya. Paling gampang, paling lemah. Kalau mereka mau serius benar bahwa konsepsi adat bersandar pada syara bersandar pada kitabullah, bikin dong di kantor-kantor pemerintahan tidak melayani orang yang nggak pakai jilbab gitu loh. Lebih clear gitu loh. Mereka bikin di rumah sakit daerah, mereka bikin di kelurahan, kayak gitu sekalian. Jangan jadi Aceh kan? Jadi Aceh sekalian ya. Gitu loh. Biar kita tahu arahnya kemana. Itu kayak kepengen jadi Aceh, tapi bukan orangnya, bukan warganya ya. Iya. Pejabat ini yang lagi mungkin cari muka di depan para petinggi adat atau segala macam. Sebetulnya bahkan saya yakin warga Sumatera Barat sendiri tidak seterbelakang ini cara berpikirnya, tapi diganggu oleh politisi-politisi ini yang mungkin untuk politik. Jadi kalau saya baca berita tuh kan, karena Jenius Umar ini kan ketika dilacak dari partai mana, dia kan dari Golkar kan. Terus, Golkar ini kan pendukung pemerintah kan istilahnya, partai politik yang mendukung semua kebijakan pemerintah. Nah, ternyata ya kalau tanggapan dari pihak Golkarnya kan dianggapnya Jenius Umar ini belum mengerti, belum memahami isi dari SKB. Padahal kan udah jenius ya, tapi dianggap belum mengerti juga gitu. Tapi yang saya curiga itu justru yang tadi dibilang oleh Kak Ade ya. Padahal mungkin itu juga kayak semacam ilusi aja, dianggap karena konstituennya menginginkan atau masyarakatnya menginginkan seperti itu, dia akhirnya memperjuangkan itu. Padahal kan belum tentu juga kan seperti yang tadi Kak Ade bilang gitu loh. Karena yang saya lihat di berita itu Jenius Umar ini mau jadi mau nyalonin jadi wagub atau apa gitu ya, wakil gubernur apa gubernurnya gitu. Jadi ya sangat politis memang respon dia itu gitu. Tapi ya sangat disayangkan karena kan akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat ya. Ya, karena kan konsekuensinya kalau kata Pak Tito ya, kalau seandainya ada kepala daerah yang menolak SKB ini, pertama bisa dana bantuan operasional sekolah itu bisa ditahan. Kemudian dana lain-lain itu kan kasihan sekolahnya nanti. Betul, kasihan sekolahnya. Iya. Saya ini loh Kak Ade hilang kayaknya ya. Ini karena Zoom ya memang seperti ini ya. Tapi kita menunggu Kak Ade masuk lagi. Tapi saya jadi ingat loh, Mas Eko ingat nggak dulu waktu Ahok masih jadi gubernur DKI ya, Mas Eko. Itu pernah juga mengkritik soal kan sebenarnya fenomena jilbabisasi siswi di sekolah negeri itu kan terjadi juga di Jakarta kan, Mas Eko? Iya, masif banget ya. Iya, misalnya setiap hari Jumat wajib, lama kelamaan kemudian semua hari gitu ya. Dan itu dikritik oleh Ahok. Jadi jangan waktu itu seingat saya tuh kira-kira kalimatnya tuh gini lah, jangan sampai siswi itu kayak dididik menjadi siswa yang munafik. Karena kalau misalnya dia memang dari hati nuraninya pengen pakai jilbab, itu kan bagus. Iya. Tapi karena dia dipaksa, akhirnya sepulang dari sekolah kan jilbab itu kan dilepas gitu loh. Iya. Dan jilbab itu jadi nggak dirawat dengan baik dan lain-lain gitu. Itu saya ingat banget karena saya sempat nulis juga tuh terkait tanggapan Ahok itu karena saya setuju dengan pernyataan itu. Artinya dengan seperti itu kayak mendidik siswa itu kayak memang tidak menjadi seperti hati nuraninya, sesuai dengan hati nuraninya ya. Iya, memang sebetulnya kan problem besar kita ini kan di dunia pendidikan ya. Saya rasa udah lama sekali dunia pendidikan kita keracunan sama pikiran-pikiran yang model kayak gini nih, takfiri kayak gini.
beragama yang secara simplistis kayak gini yang mengedepankan simbol-simbol, dan guru-guru mahasiswa-mahasiswa di IKIP misalnya dulu digarap secara serius, kemudian mereka akhirnya masuk sebagai guru-guru memaksakan kepada siswanya, akibatnya ya terjadi semacam ada drill ya, ada pemaksaan di sekolah-sekolah kita. Dan di Padang kemarin salah satu akibatnya yaitu dia bahkan sampai non-muslim dipaksa pakai jilbab. Ini kan luar biasa, ini sebuah penindasan yang luar biasa. Tapi saya ingin mengatakan sebetulnya saya setuju tadi sama Bang Ade sama Tenong bahwa penolakan dari Jenius ini saya nggak yakin semata-mata karena memang dia merasa bahwa itu adalah bagian dari perjuangan agama. Saya lebih melihat ini perjuangan politik kan. Perjuangan pribadi jadinya ya. Iya, perjuangan pribadi berbeda sama pusat lah gitu loh. Karena kalau dia melihat perjuangan agama, apakah ada perda mewajibkan seluruh ASN di Padang pakai jilbab, di mana di Pariaman pakai jilbab? Itu kan wilayah Jenius misalnya kan. Apakah ada aturan yang di wilayah-wilayah dia lah, yang memang penguasa dia? Saya nggak yakin itu ada, tapi kenapa ini sekolah yang diatur sama Mendikbud, diatur sama Menteri Agama, ada Mendagri, dia protes di situ. Kita coba lacak, saya nggak yakin ada perda di Pariaman, di wilayahnya Jenius sendiri ya, kekuasaannya dia sendiri, mewajibkan ASN-nya pakai jilbab. Saya nggak yakin ada. Tapi ketika di sini dia komplain gitu loh. Iya, itu kan mungkin juga ada kayak semacam sisi herois Mas Eko. Iya. Wah, ini karena ngelawan pusat kan, karena gitu loh. Pusat. Nah itu kan naikin citra pamor lah, pamornya kan gitu. Kalau ngelawan pusat kan lain ininya, bergeningnya itu lain gitu kan. Nah kalau saya ngelihat pada Fauzi Bahar yang mengarahkan 300 pengacara, itu karena kayak semacam ini ya, merasa dirinya bahwa ini kan produk dia gitu. Jadi defensif ya istilahnya ya. Iya. Bentuk defensif dia karena harus mempertahankan aturan yang dulu dia buat gitu. Jadi ya seperti yang tadi dibilang Jenius Umar juga punya tujuan dan kepentingannya sendiri. Fauzi Bahar juga perlawanannya juga punya tujuan dan kepentingannya sendiri. Dan yang lebih ininya lagi nih, konyolnya nih kalau saya bilang nih, Fauzi Bahar itu ketika dibilang bahwa bukan hanya dia aja nih yang menolak gitu kan, SKB 3 menteri ini ada katanya 3 Pemda yang menolak. Pertama yang tadi itu Pariaman, yang kedua itu Ciamis, Bupati Ciamis, yang ketika dilacak itu ternyata PKS Mas Eko. Nah, yang ketiga itu Banyumas. Bupati Banyumas. Nah, tapi nih Bupati Banyumas langsung itu dia bilang itu hoak. Saya tapi itu nggak menolak, justru saya mendukung. Jadi tapi itu nama dia dibawa-bawa sama Fauzi Bahar buat kayak mensupport dirinya gitu. Ini buat saya kan konyol banget kan. Iya. Tapi sebetulnya yang lebih konyol itu ada pemerintah daerah yang masih disubsidi pusat, dapat dana alokasi dari pusat, terus konyol gitu loh, mau melawan sebuah kebijakan yang sebetulnya nggak melarang dia juga. Ini konyol banget dari sistem pemerintahan otoritas daerah atau otonomi daerah. Ini konyol banget, perilaku seperti ini konyol. Karena apa? Karena dia juga masih membutuhkan dana alokasi khusus dari pusat, masih disupport pusat. Tapi ketika kebijakan yang seperti ini dia menolak dan secara terbuka terang-terangan, menurut saya ini contoh politisi yang konyol, nggak bisa menempatkan diri bahwa dia cuma bupati dan di atas bupati masih ada sistem pemerintahan yang lebih besar dan lebih itu harusnya ditunjukin. Iya. Betul. Nih Kak Ade udah masuk lagi, terputus ya tadi sama Kak Ade ya. Iya. Kayaknya ada ini intelijen Minang. Intelijen Minang beraksi nih. Langsung bukan hanya pemecatan, langsung pemutusan internet. Tapi saya mau bilang saya setuju dengan yang terakhir itu, walaupun saya nggak nangkap sepenuhnya ya. Karena ini salah satu yang akan kena nanti sekolah loh. Iya. Ya, karena Pak Mas Nadiem udah bilang kan, sekolah-sekolah yang akan melaksanakan
nanti badan bantuan BOS, badan bantuan operasional siswa. Operasional siswa. Sekolah apa siswa itu lupa. Terus terang ya Kak Ade, Mas Eko, saya tuh senang banget dengan SKB 3 Menteri ini karena saya sebenarnya punya pengalaman juga ya. Jadi saya tuh kalau mau cerita sedikit nih ke pemirsa Cokro TV. Jadi waktu tahun lalu nih, waktu saya mau nyekolahin anak saya ke negeri, SMA negeri di Jakarta nih Kak Ade. Itu anak saya itu udah lolos. Dan dia memang kan dia SMP-nya swasta dan saya biarkan saya bebaskan dia sekolah Islam gitu kan supaya dia mengalami merasakan memakai jilbab itu dia harus rasakan kan. Terus kemudian memutuskan SMA-nya itu di negeri dan saya dukung juga. Tapi ketika dia sudah lolos nih waktu ininya itu tes masuknya, kita kan lapor diri nih kan. Saya berdua sama anak saya gitu di negeri. Itu guru yang menerimanya itu nanya ke saya sama anak saya, kamu agamanya apa gitu. Saya bilang Islam. Loh kok nggak pakai jilbab? Waduh, dak gitu. Emang kenapa Bu? Saya bilang kalau nggak pakai jilbab. Soalnya di sini sebaiknya sih kalau yang beragama Islam, siswinya beragama Islam pakai jilbab. Wah saya langsung udah. Saya bilang nggak harus keluar itu, nggak boleh lagi saya masuk, nggak boleh saya membolehkan anak saya meluruskan. Iya, itu di Jakarta loh. Kak Ade, Mas Eko. Tenong nanya, Bu Guru pegawai negeri enggak? Ya. Kok di rumah dasarnya nggak korpri gitu loh? Nggak berarti korpri dasarnya. Saya ngebayangin itu Jakarta ya. Maksudnya mungkin kalau misal jadi SKB 3 Menteri ini memang kayak semacam menolong Indonesia ini kembali ke ininya, ke hitahnya gitu loh. Bahwa kita ini nggak bisa memaksakan meskipun dengan cara memakai agama, apalagi ini agama tertentu gitu. Itu agama mayoritas ya. Tapi memang selain itu kan peraturan ya, selain itu sebetulnya yang jauh lebih mengkhawatirkan itu tekanan sosial ya. Ini guru-guru kemudian mendistribusi ajaran-ajaran bahwa ini nggak pakai jilbab akan seperti ini dan itu kemudian menjadi tekanan sosial bagi siswi yang nggak pakai jilbab. Pada akhirnya teman-temannya menekan dia, itu luar biasa itu, ikut membuli, ikut apa, bahkan ada beberapa guru kemarin di mana itu di daerah yang ada siswinya berboncengan sama teman boncengan motor, diteriakin lonte gitu loh. Luar biasa. Nah, perilaku yang seperti itu saya pikir banyak juga fenomena guru-guru kita yang sembarangan mengecap siswinya ini loh. Iya. Bahaya banget. Memang pekerjaan Mas Nadiem, Gus Yakut, dan Pak Tito ini luar biasa berat pasti ya. Jadi itu yang mudah-mudahan kita penonton Cokro TV semua juga kita harus dukung terus nih bahwa mereka jangan sampai gentar dengan tekanan-tekanan publik semacam ini. Mudah-mudahan yang lebih rasional menang karena ya kalau enggak saya merasa bahwa mereka betul-betul nggak paham tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan ini keterbelakangan yang luar biasa. Dan kalau ini terus dominan, maka saya bisa bayangkan negara ini akan jauh tertinggal dari negara-negara lain ya, dan kita kembali menjadi seperti barangkali negara-negara Timur Tengah yang terbelakang itu. Iya. Suriah dan lain-lain itu ya. Iya. Di Jakarta itu kalau Jumat biasanya siswa-siswa itu cowok-cowok harus diwajibkan pakai baju koko gitu kan. Koko, iya betul itu. Tapi yang ceweknya wajib pakai jilbab, harusnya kan wajib pakai baju cici kan. Oke. Baju koko sama jilbab, satu Arab satu Cina kan ya jelas. Pakai kebaya kayak hari Jumat pakai kebaya gitu ya. Iya pakai kebaya, baju cici, kebaya encim kan lebih cocok sama baju koko. Kalau Jakarta kan kalau Betawi khasnya begitu mestinya. Iya, ini pakai jilbab yang satu nuansa Timur Tengah, suatu nuansa Cina kan gak jelas. Tapi memang kita makanya kita kembali mungkin mengucapkan terima kasih lah buat 3 menteri ini atas terbitnya SKB 3 menteri. Karena ya itu memang
kayak mengingatkan kita semua rakyat Indonesia untuk kembali ke negeri kita yang memang harus kita jaga kebinekaan kita harus bangga dengan perbedaan kita gitu, tidak bisa diseragamkan hanya dalam satu agama misalnya. Jadi terima kasih Mas Eko, Kak Ade, kita akan ngomongin yang lagi viral di episode berikutnya, pasti yang akan lebih menarik dan hot banget. Kita janji ya, dan seru, dan pemirsa terus pantengin acara ini dan tunggu tanggal mainnya. Terima kasih semuanya. Dadah, sehat terus. Yuk, bye. Thank you.